maka pastilah Allah memberi akan dia lebih baik apa yang dia beri kepada orang yang minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah tetap selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan segala hajat-hajat kita dan keinginan-keinginan kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kembali tausiah dari Kiai Haji Muhammad Baqir, di mana beliau kali ini akan menjelaskan tentang sebuah amalan doa zikir, di mana amalan doa zikir ini pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari beliau agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Baqir tentang amalan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang ma'rifat apabila mereka dalam keadaan tenggelam pada kebesaran Allah, artinya apabila orang ma'rifat itu menyaksikan ilmu Allah, kehendak Allah, menyaksikan kebijaksanaan Allah. Nah, pada saat mereka berada dalam keadaan itu, mereka kadang akan minta apa-apa kepada Allah, malu minta kepada Allah, karena mereka sudah memandang Allah itu tahu, Allah itu bijaksana, Allah maha kaya. Jadi malu minta kepada Allah apabila mereka dalam keadaan memandang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka sibuknya dengan zikir, tafakkur, baca Quran dan lain-lainnya. Jadi misalnya kita banyak keperluan kita kepada seorang raja, dan kita seyakin-yakinnya bahwa raja ini tahu dengan apa yang kita perlukan. Kita yakin raja ini orangnya bijaksana. Kita tahu bahwa raja ini orangnya pengasih penyayang. Nah, pada saat itu kita malu minta kepada raja. Malu minta kepada raja karena kita yakin bahwa raja tahu dengan keadaan kita, dan raja kadang akan membiarkan kita dalam keadaan sengsara. Nah, kalau kita memandang kepada Allah dengan pandangan demikian, maka yang lebih baik bagi kita hanya berzikir kepada Allah, baca Quran, tafakkur, kada usah berdoa kepada Allah. Malu kita berdoa kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala jarama anna Allah ta'ala yu'tihi afdala ma yu'tis sa'ilin, maka pastilah Allah memberi akan dia lebih baik apa yang dia beri kepada orang yang minta kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ini ada banyak keperluan kita, banyak hajat kita, kita yakin Allah tahu, lalu kita kadang minta, kita hanya berzikir, kita hanya baca Quran, nah itu Allah akan memberi kita lebih dari apa yang dia beri kepada orang yang minta kepada Allah, lebih daripada orang yang minta, lebih daripada orang yang berdoa, Allah berikan kepada kita.
Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu abdala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa sibuk akan dia baca Quran, sibuk berzikir, lupa minta-minta kepadaku, aku beri akan dia lebih baik dari apa yang aku beri kepada orang yang minta kepadaku itu. Nah, disinilah kadang-kadang orang yang makrifat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan darurat, mereka kadang minta kepada Allah untuk selamat. Mereka kadang minta kepada Allah untuk sihat. Kenapa? Karena saat itu mungkin mereka dalam keadaan istighraq, tenggelam dalam kebesaran Allah. Lalu hanya mereka berzikir, mereka baca Quran, mereka tafakur, kadang minta kepada Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dia hadapi itu. Nah, dalam keadaan itu orang yang ma'rifat minta kepada Allah aja supan, minta kepada Allah aja malu, apalagi minta kepada makhluknya. Dalam keadaan itu, dalam keadaan tenggelam pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim, detik-detik beliau akan dilontarkan ke dalam api yang besar oleh Namrud. Beberapa saat lagi tiba waktunya Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Datang Jibril. Ujar Jibril, wahai Ibrahim, adakah keperluan engkau kepadaku? Jibril menawarkan diri kepada Ibrahim, apa yang kau perlu kepadaku? Ujar Nabi Ibrahim, kalau kepada engkau wahai Jibril, aku kada perlu. Kalau kepada Allah, bala aku perlu. Aku perlu. Ujar Jibril, pas'alhu, minta kepada Allah agar engkau selamat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Cukup ilmu Tuhan daripada aku minta. Tuhan tahu dengan keadaanku, buat apa aku minta kepada Allah? Ini detik-detik menjelang Ibrahim dilemparkan dalam api yang besar. Disuruh Jibril minta kepada Allah. Cukup. Hasbi Allah. Cukup. Allah tahu dengan keadaanku. Ini Nabi Ibrahim baca saat itu apa? Ada yang mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kada ada sini minta ya Allah selamatkan hamba dari api, kada ada. Kada ada. Cuma minta berzikir hasbi Allah, cukuplah akan daku oleh Allah, Allah sebaik-baik wakil. Hasbi Allah, dilemparkan Ibrahim ke dalam api, pasaratin nar, jadilah itu api bardan dingin, wasalaman dan selamat sejahtera li Ibrahim bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini pada saat itu beliau sedang musyahadah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada perlu minta kepada Allah, Allah tahu keadaanku. Dan Allah berikan Nabi Ibrahim lebih baik daripada orang yang minta. Buktinya apa? Api yang besar itu jadi dingin dan sejahtera bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit pun tidak ada kejahatan yang mengenai mereka. Padahal kalau udah berdoa, ya Allah menangkan kami, kada ada. Kalahkan mereka, kada ada doa Nabi. Cuma apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu Nabi dan sahabatnya pada waktu itu adalah musyahadah. Mereka memandang tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka musyahadah, Allah tahu, Allah bijaksana, Allah maha kuat, Allah maha kaya. Kada perlu minta. Cukup pengakuan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi itu bisa terjadi kepada diri kita. Kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, dalam keadaan darurat. Apabila saat itu kita pandang kayanya Allah,
kita pandang ilmu kehendaknya Allah, kita pandang perkasanya Allah. Nah saat itu kita lebih baik kada perlu doa, cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca sebanyak-banyaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Kita akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada kita minta, daripada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Baqir tentang amalan doa zikir, di mana amalan doa zikir ini pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bunyi dari amalan doa zikir ini adalah sebagai berikut: Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah para sahabat amalan doa zikir yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mari para sahabat, kita istiqomahkan untuk selalu membaca amalan doa zikir ini, agar apa yang menjadi kesulitan kita, beban dalam hidup kita, segera Allah mudahkan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Baqir bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.